Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita dalam sejarah perjalanan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal sosok yang bernama Abu Lahab, paman dari baginda kita sendiri. Sosok yang begitu keras di dalam menentang perjalanan dakwah yang diemban oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini mempunyai nama asal atau nama asli adalah Abdul Uzza. Kemudian mendapat julukan Abu Lahab, Lahab yang artinya menyala-nyala karena memang wajahnya merah menyala-nyala, sehingga mendapat julukan atau lakop Abu Lahab. Abu Lahab ini dalam Al-Quran sudah dipastikan masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan, saya selana ronda lahab. Jadi Abu Lahab ini akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyala-nyala. Ini menjadi nas, sudah dipastikan oleh Allah. Ini berita qat'i di dalam Al-Quran bahwa Abu Lahab adalah sosok yang menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita mendengar kisah dan cerita perlawanan Abu Lahab terhadap dakwah Nabi kita. Tapi sedikit dari kita, jarang kita mendengar bagaimana akhir episode kehidupan Abu Lahab, bagaimana kematian Abu Lahab. Dan ternyata kisah kematian Abu Lahab ini cukup mengenaskan. Karena apa? Karena pada akhir kehidupannya, akhir hayatnya, Abu Lahab ini ditimpa oleh wabah, ditimpa taun yang dikenal dengan adasa. Adasa ini merupakan benjolan-benjolan kecil yang ada atau terdapat di sekujur tubuh seperti jerawat. Tapi kalau menurut Ibnu Jarir atau Bari dalam tarifnya, adasa ini adalah semacam kurhah, luka yang bernanah. Dan ini merupakan min jinsi taun, termasuk bagian dari taun. Bahkan orang jahiliyah pada waktu itu, ketika ada orang yang mati tertimpa penyakit yang bernama adasa ini, tidak ada yang mau mendekat, tidak ada yang mau memegang, tidak ada yang mau mengurus mayatnya atau jenazahnya. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwa ini penyakit yang menular. Ya, hampir sama dengan virus corona yang sekarang melanda negara kita pada akhir-akhir ini. Kita melihat bagaimana pasien corona ketika meninggal, ketika mati, diperlakukan sedemikian rupa. Tidak boleh dipegang, dibungkus dengan plastik sedemikian rupa. Bahkan tidak sedikit yang mati karena kena virus corona ini dibiarkan begitu saja, seperti yang terjadi di berbagai luar negeri, berbagai negara di luar negeri seperti Italia. Bahkan ada yang berhari-hari ada di dalam kamar hingga ada petugas yang datang untuk mengurus jenazahnya. Atau di Kolombia dibiarkan di depan rumah, dibiarkan di pinggir jalan-jalan hingga beberapa hari hingga ada petugas yang datang. Maka Abu Lahab juga mengalami yang seperti itu pada waktu dia meninggal dunia. Jadi kena penyakit adasa, dan ini termasuk min jinsi taun, termasuk bagian dari jenis taun. Ketika meninggal dunia, ketika mati, maka jasadnya tidak ada yang berani untuk mengurus, dibiarkan begitu saja, terbengkalai, tergeletak hingga lamanya 3 hari. Bahkan anak-anaknya tidak ada yang berani untuk mengurus jenazahnya, apalagi teman-temannya. Tapi karena kemudian anak-anaknya ini khawatir mendapat mendapat bulian dari teman-temannya, dari tetangganya, dari halayaknya, takut dicaci, akhirnya memberanikan diri dengan menggali lubang tidak jauh dari jasad Abu Lahab ini tergeletak. Dibuatlah lubang untuk mengubur. Setelah lubang ini selesai digali, kemudian anak-anaknya ini mengambil kayu yang panjang, mengambil galah, dan kemudian jasad Abu Lahab ini didorong dari jarak yang jauh. Karena apa? Karena takut tertular oleh penyakit ini. Jadi memakai galah yang panjang, didorong hingga masuk ke liang lahat, masuk ke dalam kuburan. Setelah masuk ke dalam kuburan, kemudian ditimbun dengan memakai batu, dilempar pakai batu dari jarak yang jauh hingga betul-betul menutupi kuburan, baru kemudian ditimbun dengan tanah. Ini bagaimana jasad Abu Lahab diperlakukan seperti pasien corona pada saat ini. Cuman bedanya kalau pasien corona ada petugas yang menangani, kalau dulu tidak ada petugas, maka diperlakukan seperti itu. Ini adalah salah satu kisah tragis kematian atau akhir dari kehidupan sosok Abu Lahab yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sosok ini adalah menjadi penghuni neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan kita. Amin Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.